berdiri. Bersiap beri salam. Selamat pagi anak-anak itu semua, silakan duduk. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, Ibu hari ini akan mengecek kehadiran anak-anak Ibu. Nah, tapi kali ini ketika Ibu sebutkan namanya, kalian angkat tangan, menyebutkan nama sendiri, baru katakan perasaan kalian pagi ini. Kalian semangat atau sedang lesu. Nah, ini supaya kalian memiliki kesadaran di diri. Oke, misalnya kalau Ibu panggil Piana angkat tangan. Piana semangat Bu. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke. Amira. Amira semangat Bu. Azura. Azura semangat Bu. Kalisa. Kalisa semangat Bu. Karisa. Karisa semangat Bu. Dapian. Dapian semangat Bu. Oke. Davina. Davina semangat Bu. Desi. Desi semangat Bu. Dolores. Dolores semangat Bu. Eno. Enonya semangat Bu. Fawi. Hadir Bu. Tidak hadir. Gapin. Gavin semangat Bu. Oke, semangat Gapin ya. Genis. Genis semangat Bu. Gibran. Gibran semangat Bu. Ezekiel. Ezekiel semangat Bu. Jasonia. Ini semangat Bu. Jessica. Jessica semangat Bu. Khalil. Khalil semangat Bu. Semangat Khalil. Mecia. Semangat Bu. Michelle. Bu. Tidak hadir. Sakit ya. Yahya. Apa Bu? Nadira. Nadira semangat Bu. Rafa. Rafa semangat Bu. Rafa semangat. Silvi. Sofi. Sofi semangat Bu. Fiona. Fiona semangat Bu. Yoga. Yoga semangat Bu. Yohana. Yohana semangat Bu. Yasser. Yosef semangat Bu. Yuda. Yuda semangat Bu. Oke, alhamdulillah anak-anak ibu pagi ini semangat semua. Nah, jadi kita mulai pagi ini dengan ice breaking. Kalau ibu bilang anak-anak ibu anak smart kan? Smart. Jadi kalau ibu bilang smart student, anak-anak ibu bilang saya pikir, saya rasa, saya bisa. Oke? Nah, kalau udah dibuka dengan dialognya, ketika ibu bilang tepuk satu, kalian jawab oh. Oke apa yes? Yes. Tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Oke. Tepuk tiga.
memakai meteran, benar? Benar, ada alat ukurnya. Berapa ya kira-kira tinggi badan kamu? 150 lebih. Jadi kalau 150 lebih, Nadira kan? Nadira tinggi badannya 150 lebih, apa satuannya? Senti atau meter? Sentimeter. Nah, oke, berarti Nadira dia mengukur tinggi badannya dengan apa tadi? Meteran. Didapat tingginya kisaran 150 cm. Nah, coba kira-kira menurut Nadira, hari ini tuh kita akan belajar tentang apa? Tentang satuan. Oke, kasih tepuk tangan untuk Nadira. Nah, jadi kita akan belajar salah satunya tentang satuan, juga tentang pengukuran. Nah, kita hari ini materinya adalah pengukuran, di mana di dalam pengukuran itu nanti ada tentang besaran, ada tentang satuan, bahkan ada tentang alat ukur. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik mampu menentukan besaran dan satuan dengan benar melalui diskusi kelompok. Lalu tujuan yang kedua adalah peserta didik mampu menganalisis, berarti tingkatnya udah lebih tinggi nih, pengukuran dengan membaca skala dengan benar melalui latihan praktis pengukuran. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kalau pertemuan sebelumnya, coba Yohana, pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Coba tentang lab IPA eksperimen. Kira-kira apa sih hubungan eksperimen? Eksperimen itu kan sains. Apa hubungan pengukuran yang akan kita kerjakan hari ini dengan si sains? Coba tahu nggak Dolores? Hubungan antara pengukuran dengan sains. Coba apa? Belum tahu. Nah, ada yang sudah tahu kira-kira? Yosef, coba. Kira-kira. Kalau ilmuwan ada nggak ngukur-ngukur? Ada kan? Nah, jadi ilmuwan itu dia juga ada mengukur untuk menemukan sebuah fenomena. Nah, jadi di situ ditulis, sains itu berusaha memahami fenomena alam. Jadi melalui pengukuran memungkinkan ilmuwan itu siapa? Yang menemukan sains. Nah, ilmuwan untuk mengkuantifikasi fenomena ini sehingga bisa dipelajari dengan lebih sistematis melalui dengan mengukur suhu, tekanan, kecepatan, massa, dan yang lainnya. Oke. Nah, jadi kamu tahu nggak kalau ternyata di dunia ini tuh ada sesuatu yang bisa diukur dengan angka dan tidak bisa diukur dengan angka. Coba ada yang tahu? Coba ya enggak? Apa yang bisa diukur dengan angka? Volume air bisa diukur dengan angka, misalnya 250 ml. Yang tidak bisa diukur dengan angka? Coba. Misalnya hari ini kelas kita wangi ya.
Enggak kan? Tapi ukurannya baik sekali, cukup baik, tidak baik. Itu tidak bisa menggunakan angka. Jadi ada yang namanya kualitatif dan kuantitatif. Oke, fokus kita hari ini tentang besaran, jenis-jenis besaran, besaran pokok, dan besaran turunan. Nah, anak-anak itu sebelum belajar, kita sudah duduk secara berkelompok berdasarkan apa? Berdasarkan level kemampuan kognitif. Karena hari ini kita akan belajar berhitung, untuk anak-anak ibu yang belum mampu berhitung, nanti akan lebih ibu kasih soal yang sesuai dengan kemampuan kalian sendiri. Itu yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Misalnya nih ada yang belum bisa kali-kali atau konversi dengan benar, nanti akan ibu ajarkan fasilitasi untuk bisa memahaminya. Nah, kalau yang ini kelompok level 3, mereka sudah bisa berhitung. Jadi materinya juga akan dinaikkan satu level supaya semua anak ibu kemampuannya meningkat. Jangan sampai nih ada yang ketinggalan. Ya, paham? Oke. Jadi kita bahas dulu besaran. Besaran ini semua yang bisa diukur dengan angka. Hasilnya dinyatakan dalam angka dan satuan. Contohnya 150 ini apa? Angka. Yang sentimeter? Pintar anak ibu udah mulai tahu. Berarti kalau yang tinggi badan disebut besaran. Berarti yang dihitung adalah tinggi besarannya dengan angka dan satuan. Nah, besaran ini ada dua, yang namanya besaran pokok dan besaran turunan. Kalau besaran pokok itu besaran yang tidak bisa dipisahkan lagi atau bukan dari susunan besaran lainnya. Kalau besaran turunan itu kumpulan beberapa besaran pokok. Ayo kita kenal dulu apa besaran pokok dan besaran turunan. Ini contoh besaran pokok ada tuh. Ada 7. Apa aja Piana? Coba berdiri. Bacanya besaran panjang satuannya meter seperti itu. Oke. Panjang satuannya meter, massa satuannya kilogram, waktu satuannya sekon, suhu satuannya Kelvin, keluar arus satuannya ampere, intensitas cahaya satuannya candela, jumlah zat satuannya mol. Oke, benar. Tangan untuk Piana. Ada 7. Yang di sini adalah standar internasional. Yang kita pelajari ini semua satuan baku. Ya, satuan baku. Mau di Indonesia, mau di Amerika, itu semua sama. Memakai satuan yang sama. Kalau panjang, satuan bakunya standar internasionalnya adalah meter. Ya, kalau massa kilogram, kalau suhu sekon, kalau waktu sekon, suhu Kelvin, kuat arus ampere, intensitas cahaya candela. Satu lagi jumlah zat dihitung dengan mol satuannya. Oke. Nah, selanjutnya ada besaran turunan, yaitu besaran yang diturunkan dari beberapa besaran pokok. Misalnya luas. Pernah menghitung luas? Nah, jadi luas itu dari rumus panjang kali lebar. Berarti dia dari besaran pokok sifat panjang. Lalu volume dari rumus panjang kali lebar kali tinggi. Dia dari besaran pokok si panjang. Kecepatan, perpindahan selang waktu. Berarti turunan dari panjang dengan waktu. Percepatan begitu juga, perubahan kecepatan dibanding selang waktu. Gaya itu dari massa dengan kecepatan. Nah, anak-anak ibu yang harus dihafal adalah besaran pokok. Jadi supaya pagi ini semangat, kita dengarkan dulu sebelum anak-anak ibu nanti harus tahu isinya. Oke, ini udah salah.
Coba, Dolores. Ditanya. Biasanya Dolores tuh pengen tahu. Coba. Kalau nggak ibu yang tanya ya, Dolores. Tadi ada ibu bilang kalau satuan yang kita pelajari itu satuan apa? Satuan baku, ya kan? Berarti ada nggak satuan tidak baku? Ada. Coba menurut Dolores, satuan yang tidak baku yang pernah kamu pelajari waktu SD. Coba. Misalnya kamu mengukur, tapi bukan pakai roll. Ada nggak? Coba. Nggak tahu. Joseph? Hah? Tinggi badan? Kan itu yang diukur. Alat ukurnya coba. Misalnya pernah nggak kalian disuruh mengukur meja dengan jengkal? Pernah kan? Nah, padahal tahu tapi lupa. Nah, jadi menggunakan jengkal. 1 jengkal, 2 jengkal, 3 jengkal, ya kan? Sampai berapa jengkal? Nah, kalau dulu waktu SD udah belajar seperti itu. Tapi itu disebut satuan tidak baku. Kenapa? Karena ukuran tangan tiap orang itu berbeda, tidak bisa sama. Bahkan orang Indonesia dengan Amerika bisa saja lebih besar jengkal orang Amerika. Makanya disebut satuan tidak baku. Jadi satuan yang baku itu menggunakan apa? Satuan bakunya? Satuan bakunya meter. Oke. Nah, hari ini kalian diskusi kelompok mengerjakan soal. Nanti ibu ke meja-meja kalau kalian ada yang ingin ditanyakan. Jadi ibu di sini sebagai fasilitator. Nanti kalian mengerjakan materinya, ini ada 6 soal. Ya, silahkan diskusikan dengan temannya. Berapa nih orang? Waktu diskusinya hanya 20 menit. Ya. Nanti akan kita bahas di depan. Ini lagi. Nah, itu soalnya semua kalau misalnya kan disuruh jawablah pertanyaan dengan mengkonversi satuan ke dalam satuan baku. Satuan bakunya sesuai standar internasional. Nah, misalnya kalau di nomor 1 kilometer, ya kan? Kan kilometer kan 2,4 kilometer. Harus diubah kemana satuan internasionalnya? Meter. Berarti kilometer ke meter. Begitu juga dengan si panjang pensil, berat emas, waktu. Kalau waktu yang dari menit diubah menjadi apa? Detik. Kalau berat gram, berarti diubah menjadi kilogram.
meter. Coba ibu buat tulisan saya ke depan. Dolores. Coba Dolores. Buat itu masanya.
Kuning memiliki sebuah prinsip. Setiap satu pensil 150 Nah, lagi 150 dibagi 1000.
Berapa? 2,4 kilometer. Nah, kita kasih dulu nih. Satuan baku standar internasional dari si panjang kilometer atau meter? Meter. Berarti kita konversi ke meter. Yang ditanya titik-titik meter buat. Coba konversi dulu 2,4 kilometer ke meter. Dijawab. Kilometer ke meter gimana? Gimana ya kak? Turun atau naik? Turunnya berapa? 3. Berarti dikalian atau dibagi? Dikali, sorry. Kalau buku yang level 3, pertanyaannya ditanya panjang perjalanan pergi dan pulang. Untuk level 1 sama level 2 jawabannya 2400 km. Untuk level 3, jadi kalau untuk pergi pulang berapa dia? Dikali 2. Berapa jadi? Oke, benar? Yang ini benar semua jawabannya? Oke, lanjut Nadira yang kedua. Baca dulu soalnya, konversi kasih tahu ini. Soal Nadira, Bukti punya 1 pensil. Ini yang 1 pensil dulu kita ubah. Diketahui panjangnya 150 mm. Yang ditanya berarti diubah kemana? Jawab dulu itu. Oke. Nah, yang level 1 sama level 2 yang ditanya konversi milimeter ke meter. Jadi kalau misalnya turun dari milimeter, naik dari milimeter ke meter, naik berapa tangga? 3. Berarti dibagi atau dikali? Dibagi berapa? 1000. Jadi 150 dibagi 1000 0,15 meter. Nah, untuk yang level 3 pertanyaannya itu ada 5 pensil. Berarti dikali 5 berapa? Oke, benar semua? Lanjut soal ketiga, Dolores. Kalau misalnya gram, dia konversi ke mana? Gram. Jangan habisin.
2 kilogram. Benar jawabannya? Benar. Nah, kalau yang level 3 itu dikali dengan berapa batang? 6 batang. Berarti 2 kilo dikali 6 batang berapa? Sama dengan 12 kilogram. Benar? Benar. Oke, satu lagi orang maju. Yosef. Oke, ini kalau di kelas kita sebanyak 1 jam pelajaran atau biasanya 45 menit. Jadi kalau menit itu kan waktu. Waktu apa satuannya? Skor.
bidang sains yang lebih baik dengan teknik serta penerapannya untuk kehidupan. Oke?